Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Kau begitu baik terhadap kami Tuhan. Apa yang kami minta Tuhan Yesus, Kau tahu. Dan Kau menyediakan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita naikkan lagu Bapa yang Setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku merasa arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Apapun permasalahan hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang kami percaya, yang kami sembah dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Pertolongan kami Tuhan hanya dari Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Apapun dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah Yehova Jireh dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian lagi. Bapa yang mengasihiku.
Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya, demikian juga Bapa yang mengasihi kita, yang setia dan taat kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Buat malam hari ini Tuhan Yesus, apapun permasalahan hidup kami Tuhan, pergumulan hidup kami, Engkau tahu Tuhan Yesus. Dan Engkau akan membuka jalan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan lagi pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus atas berkat kesehatan untuk kami semua Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, Kau menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua. Buat malam hari ini ada kesaksian. Kita dipersilakan. Ada yang mau memberikan kesaksian? Tunggu kita lanjutkan.
Shalom. Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi dengan satu pujian dan diakhiri dengan firman Tuhan. Kaulah kekuatan hatiku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih. Kami tahu dari mana pertolongan. Semua dari Engkau, Tuhan Yesus. Karena Engkaulah pencipta langit dan bumi, ya Tuhan Yesus. Segala isinya adalah ciptaan-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, kami ada. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau perisai dalam hidup kami Tuhan, dan menara dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau yang menopang hidup kami Tuhan. Buat kami semua yang hadir pada malam hari ini di ibadah filosofi Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu nyata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Jadi persilakan untuk firman malam hari ini. Ya.
Makasih Pak Yongki. Shalom Ya. semuanya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, segala puji syukur dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur pada malam hari ini, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan, yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kami percaya Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu menopang kami, membela kami Tuhan, menjaga kami Tuhan. Saat kami memerlukan-Mu Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Khususnya pada malam hari ini, kami percaya Tuhan, kami imankan Tuhan. Firman yang akan kami dengar Tuhan, dan yang akan hamba taburkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu ini perkatakan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagi kita yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan ya. Malam hari ini kita semua bisa berkumpul kembali ya. Ya, kita percaya semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, saya pun sangat bersyukur apapun keadaan musim hujan luar biasa, sehingga kita mau keluar hujannya juga sebentar-bentar hujan. Hujannya langsung besar, kecil, terbesar lagi. Ya, membuat kita jadi males keluar, tapi ya mau nggak mau harus keluar kadang kalau kita sebagai ibu rumah tangga ya, ataupun ya kepala rumah tangga juga yang bekerja maupun yang berdagang pastinya keluar ya. Di Medan juga awet hujannya seharian. Sama Bu, di sini juga sama. Hujannya awet. Tapi kita mau nggak mau harus menjalankan aktivitas tetap kita lakukan ya. Yang bekerja harus melewati ya hujan yang lebat, keadaan banjir di mana-mana harus diterjang semuanya. Ya, kita hanya minta pertolongan dari siapa? Dari Tuhan lah satu-satunya penolong kita ya. Kekuatan buat kita semua, kita bersyukur selalu di saat seperti keadaan cuaca seperti ini, ya kita hanya bisa bersyukur ya semuanya dikasih kesehatan ya. Ya saya pun bersyukur kemarin kayaknya saya sedikit bindang suaranya, tapi ya puji nama Tuhan tidak sampai sakit ya. Tapi ya itulah kalau kita percaya kepada Tuhan ya. Ya, firman pada malam hari ini ya pujian yang luar biasa ya Pak Yongki, kekuatan hatiku buat kita semua kuat di dalam Tuhan. Amin. Oke. Ya, firman pada malam hari ini mungkin sudah kita sering dengar ya, tapi apakah kita sudah melakukannya? Ya, kita buka di Matius 14 ayat 22 sampai 33 ya, kita baca ya sama-sama. Matius 14 ayat 22 sampai 23. Sampai 33. Ini temanya Yesus berjalan di atas air. Kita sudah sering dengar, tapi kita mau baca sekali lagi biar semuanya diberkati. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam,
ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, ini menceritakan murid-murid Tuhan yang mengikutinya kemanapun Tuhan melangkah, yang sudah melihat keajaiban, mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya ya. Begitu juga dengan kita saat ini, ya ayat hafalannya juga sungguh luar biasa ya. Hari ini yang kita tidak pernah melihat wujudnya Tuhan. Tetapi kita percaya Tuhan itu penolong kita satu-satunya. Ya, ini aja di firman ini, muridnya yang melihat Tuhan aja imannya tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Makanya jatuh ke dalam lautan, ke dalam laut yang sedang diombang-ambing. Dan imannya diuji dari situ bahwa Tuhan aja di sini Tuhan mendengar apapun yang kita pergumulkan di dalam kehidupan ini. Di firman ini murid-muridnya berteriak pada saat kena masalah di dalam laut, terombang-ambing. Tuhan sedang berdoa, langsung Tuhan menolong semua murid. Langsung Tuhan bertindak, menolong dan datang kepada murid. Begitu juga kita pada saat ini ya. Ya kita terus di dalam doa, apapun keadaan cuaca yang terjadi saat ini, keadaan kehidupan saat ini, ya kita harus tetap bersatu hati dan sama-sama kita berdoa ya. Jangan kita sudah mengenal Tuhan, tetapi kita meragukan Tuhan. Kita harus tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ya, saya bersyukur di dalam rumah Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita semua ya. Bukannya buat saya pribadi dengan Pak Johan, tetapi buat kita semua, dan kita sudah seperti keluarga. Jadi kita ya sama-sama kita menjaga keluarga kita. Jadi kita tidak usah sungkan ataupun malu atau gengsi dalam keadaan apapun, ya khususnya saat-saat ini ya, cuaca seperti ini, mungkin bagi yang berdagang, mau keluar cuaca seperti ini, ya mungkin pendapatannya berkurang atau gimana. Jadi ya nggak usah kita malu-malu untuk ya saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya. Ya, kita harus
sama-sama saling menopang satu dengan yang lainnya. Ya, seperti Tuhan pun selalu menjaga kita, apapun yang kita pergumulkan, saya percaya Tuhan langsung bertindak. Begitu juga firman yang kita sudah baca ya, di saat muridnya terombang-ambingkan di atas laut, Tuhan langsung turun menolongnya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Dan kita terus bersatu hati, apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, ya lepaskan segala sesuatunya. Panggil Tuhan, dan terus bersatu hati kita sama-sama yang sudah melayani harus lebih taat lagi di dalam Tuhan. Ya, saya bersyukur ya ibu-ibu yang luar biasa, bapak-bapak yang luar biasa, mau bertumbuh di dalam Tuhan ya, di dalam gereja Betani Jemaat Immanuel ini sungguh luar biasa ya, semua pengerjanya mau maju di dalam Tuhan, tidak mau kita hidup ini tidak mungkin ya selalu menjadi ekor ya. Ya kalau kita punya talenta, keluarkan talenta kita. Dan kalau kita sudah dipilih untuk menjalankan talenta itu, ya jangan ragu-ragu. Jangan kita takut, bimbang, bisa nggak saya mengerjakannya? Ya berdoa, dan kita juga tidak lepas ya. Kita sama-sama, asalkan kita mau terbuka satu dengan yang lainnya. Mau sharing, bertukar pikiran untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Ya, kita harus maju di dalam Tuhan. Saya pun juga ya tidak kepikiran ya untuk jadi gembala di dalam gereja jemaat. Ya, semuanya ya harus dijalankan karena ya saya hanya merasa kita sudah seperti keluarga. Jadi ya kalau tidak dijalankan dan saya merasa ya nama gereja Betani Jemaat Immanuel ini yang membuat saya ya di dalam gereja ini yang membuat saya bertumbuh gitu di dalam Tuhan. Sehingga ya di dalam Tuhan kita dari hal pengendalian diri, dari hal apapun berkat yang Tuhan berikan selalu nyata di dalam kehidupan saya. Makanya ya saya ingin semuanya, ya saya bersyukurlah semuanya yang pengerja Betani Jemaat Immanuel sungguh luar biasa, mau belajar maju di dalam Tuhan. Jangan kita ragu-ragu akan segalanya. Yang penting kalau kita sudah dipilih, kita belajar, kita ambil apa yang sudah Tuhan percayakan. Kita dipilih itu karena Tuhan, bukannya karena mungkin ya Pak Johan yang pilih atau Pak Darman yang pilih. Harus ya kamu jadi A, jadi B, jadi C gitu. Jadi bukannya ya kita pemimpin kita adalah perantaranya Tuhan. Orang-orang yang terdekat di dalam pelayanan adalah perantaranya Tuhan. Jadi ya kita harus imankan semuanya. Makanya kita harus sama-sama saling mendoakan. Begitu juga saya bukannya ya mungkin menurut saudara saya sudah saya sudah bisa apa aja gitu. Tidak juga ya kalau saya tidak ditopang dengan doa bersama ya saya juga akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi ya semua kita harus saling merangkul satu dengan yang lainnya. Jangan lelah kerja di ladangnya Tuhan. Ya jangan kita juga bisa berbicara, kita juga harus bisa bertanggung jawab untuk semuanya. Jangan kita ya pinter untuk menasehati orang, tetapi kita tidak bisa menjalankannya. Jadi ya itu hal yang harus kita banyak berdoa ya. Jadi kita harus bisa mengoreksi diri kita sendiri dulu, jangan kita ya berani ambil keputusan A gitu. Jadi jalan aja gitu dan kita tidak bisa lihat ya kita tidak bisa jalannya
sendiri ya, tapi kita harus di bawah koordinator pemimpinnya kita ya. Biarpun ya contoh ya, kayak misalkan masing-masing koordinator yang baru-baru ya, khususnya WBI ya, baru ya, dan youth pun masih anak-anak muda, ya semua harus masih di dalam pengawasan, dan mereka juga harus menerima apapun keputusan yang diambil oleh pemimpinnya, dan sama-sama keputusan pemimpin juga harus sama-sama dengan ya masing-masing koordinatornya. Jadi ya harus satu hati semuanya, jadi bisa maju ke depan. Makanya ya di sini kita harus memanggil nama Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyelesaikan segala permasalahan kita dalam suatu keadaan seperti ini. Kita harus kuat saling berdoa. Ya, tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Kita juga harus menjaga tubuh kita, dan saya pun juga ya khususnya keluarga saya, kalau anak-anak saya ada yang capek, ya sudah istirahat. Ya kalau nggak ada pelayanan, jangan dipaksakan. Jadi kita juga harus menjaga badan kita supaya jangan jatuh sakit. Kalau memangnya melelahkan ya dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita juga harus bisa menjaga, apalagi kondisi saat ini. Dan ya semuanya harus didasari oleh doa ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan, apapun keadaan kehidupan ini, Tuhan penolong kita satu-satunya ya. Dan di sini juga Tuhan berkata ya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita harus belajar tenang di dalam menghadapi apapun juga. Mungkin kita di dalam pelayanan atau di dalam kehidupan aktivitas kita, banyak orang yang mungkin membuat hati kita tidak tenang ya. Dan kita harus, di firman ini dikatakan kita harus belajar tenang. Apapun keadaannya kita harus tenang. Ya, saya juga bersyukur ya di dalam segala perkara apapun ya, baru-baru ini kemarin saya juga sudah saksikan hampir kena hipnotis, tapi saya bersyukur ya, namanya kita belum pernah ya mengalami hal seperti itu, ya saya hanya bersifat ingin menolong ya, bahwa ada orang yang butuh untuk mencari pohon untuk suaminya yang stroke. Jadi ya saya ingin membantunya, tetapi dia bersifat untuk menghipnotis saya. Ya menurut saya sih hipnotis itu terjadi bukan pada saat dia bertemu di pasar ya, tapi pada saat kita jalan bersama dengan dia, itu yang terjadi. Pada saat di pasar, karena hati kita mengasihi sesama manusia ya, karena dia membutuhkan pertolongan untuk suaminya yang sakit. Ya, kita nggak tega kadang seperti itu. Tapi ya itulah karena kekuatan Tuhan ya. Puji Tuhan, ya saya tidak mau ikut. Karena kalau saya ya sama orang yang saya tidak kenal, ya saya tidak mau ikut. Dan ya itulah kuasa Tuhan ya yang saya rasakan kalau kita terus dekat dengan Tuhan, di saat tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari, pertolongan Tuhan tuh ada buat kita. Makanya di saat kita mengalami sesuatu masalah, kita jangan terlena sama masalah itu. Ya, kita harus tenang dalam menjalaninya. Dan semuanya akan Tuhan selesaikan. Tenang, tapi kita berdoa. Bukan tenang, tidur. Tenang, tapi kita berdoa. Serahkan semuanya pada Tuhan. Jadi semuanya Tuhan akan selesaikan. Kita semua juga pasti merasakan ya, banyak masalah yang kita hadapi. Dan ya banyak masalah juga yang Tuhan sudah selesaikan. Jadi kita semua adalah saksi-saksi Tuhan yang luar biasa ya, yang sering kita saksikan.
begitu banyak berkat Tuhan yang ya Tuhan nyatakan buat kita semua. Ya, makanya kita semua harus belajar untuk lebih bersyukur lagi. Kita bisa melihat anak, suami, kayak saya seorang istri, melihat suami, melihat anak, melihat keluarga kita yang di Zoom, ada saya juga, ada adik saya juga. Ya, semuanya sehat dan semuanya masih bisa kita beraktivitas di dalam fellowship ini. Ya, sungguh berkat yang luar biasa ya. Jadi kita harus bersyukur selalu, belajar untuk bersyukur selalu di dalam Tuhan. Dan ya di firman ini juga dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari atas perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan semua doa kita. Tuhan akan menjawab semuanya. Jawaban yang daripada Tuhan, saya percaya semuanya pasti baik. Tidak ada jawaban Tuhan yang tidak baik. Kalau tidak baik, kita harus koreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah jujur sama Tuhan? Itu kuncinya. Kadang kita, kalau masih ada yang diumpet-umpetin, percuma. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Biarpun itu sembunyi-sembunyi. Kita harus jujur. Jangan kita sembunyikan semuanya. Bangun pagi minta pengampunannya, doa Bapa kami boleh, yang sudah hafal kita katakan. Yang belum hafal kita bersyukur, ya kita baca. Ya, kita bersyukur selalu lah. Minta pengampunan kepada Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan untuk melewati hari ini. Karena berkat Tuhan itu ya tidak bisa kita perhitungkan seberapa besar. Semua Tuhan yang menilai. Makanya kita ya harus banyak untuk hidup tenang di dalam dunia ini. Apapun keadaan cuaca di dalam pada saat ini, apapun keadaan kenaikan harga, apapun masalah yang ada saat ini, ya kita harus tenang dalam menghadapi. Kita harus ya sesuaikan apa yang kita miliki, ya kita harus sesuaikan dengan pengeluaran kita. Jangan kita diatur oleh uang, tetapi kita harus bisa mengatur keuangan kita. Jadi ya jangan sampai kita sudah diberkati, kita terlena akan berkat yang ada, kita berfoya-foya untuk kita menyombongkan diri ya. Tidak baik seperti itu. Tuhan juga tidak, apa yang Tuhan kasih pasti adalah berkat yang secukupnya. Tidak berkelimpahan, tetapi Tuhan selesaikan semuanya. Amin. Dan ya saya percaya Tuhan kita luar biasa, ya kita bisa lihatlah dari perkembangan gereja kita. Makanya ya saya ajak semuanya untuk sama-sama kita bangun rumah Tuhan, kita masuk ke dalam ruang lingkup pengerjanya, sehingga kita bisa lihat semuanya. Jadi, ya itu berkat Tuhan luar biasa buat gereja kita. Apapun yang kita perlukan, Tuhan penuhi. Masa di dalam rumah tangga kita Tuhan tidak penuhi? Pasti kita dipenuhi. Asalkan kita bersatu hati. Di dalam gereja juga kita bersatu hati. Tuhan kirimkan semua yang kita butuhkan. Pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan terus kirimkan. Makanya kita berdoa semuanya. Unity di dalam keluarga, suami, istri, dan anak harus bersatu hati. Jangan suami di mana, istri di mana, anak di mana. Ya, jangan seperti itu ya. Ya kita juga, biarpun yang sudah bersatu hati, tetap harus berdoa. Jangan kita sudah mentang-mentang
kita sudah, keluarga saya sudah satu nih semuanya. Ya saya udah ya merasa sombong atau gimana. Ya, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus tetap berdoa, mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Karena kalau kita merasa menyepelekan segala sesuatu, itu membuka celah buat iblis mengadu domba kita semua ya. Jadi ya kita harus terus bersatu hati, terus berdoa. Ya, saya pun di dalam pelayanan ada aja celah-celah yang iblis berikan buat saya pribadi di dalam keluarga ya. Jadi ya saya hanya bilang kita kalau ya cuma satu yang saya bilang, sudah merasakan berkat Tuhan belum? Kalau sudah, pertahankan kesatuan hati kita. Jangan kita sudah diberkati, kita lupa sama Tuhan. Kamu mau ke A, nah kedua mau ke B, jadi tidak bersatu di dalam pelayanan. Kita harus kuat. Dari awal komitmen kita harus kuat. Apapun yang mengganggu kehidupan kita, bawa dalam doa. Pasti ada jalan keluarnya. Jangan kita jadikan stres di dalam pelayanan, mungkin banyak waktu yang kayaknya waktu cuma sedikit buat kita untuk bisa ya mungkin kita mau senang-senang atau kita mau happy-happy kemana, kayaknya sudah ya nggak ada waktu gitu. Ya saya pun kayak seperti ini sudah merasakan gitu loh. Kita sudah buka gereja, saya tidak bisa Sabtu Minggu saya harus stay di gereja dari pagi sampai malam. Ya udah nggak ada waktu. Paling Senin sampai Jumat saya bisa main. Ya itu pun ya kita harus punya komitmen yang dengan bersyukur aja Tuhan kasih saya kesehatan itu aja. Ya saya pun pegang kebaikan Tuhan, bersyukur buat segala berkat. Tuhan nyatakan semua dengan hal seperti itu. Ya saya banyak diperlihatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Makanya ya saya terus jaga, kita masing-masing semua jaga keluarga kita. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar tenang, belajar menjaga semuanya, jangan sampai membuka celah buat si iblis mengganggu pelayanan kita, mengganggu rumah tangga kita, dan ya mengganggu rumah Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita semua ya. Kita harus terus bersatu hati, terus berdoa, terus tenang, datang kepada Tuhan, berseru pada Tuhan, harus jujur sama Tuhan. Jangan kita mau enaknya aja, mau berkatnya aja, tapi tidak mau membayar harga. Jangan seperti itu. Jadi kita harus ya ada harga semuanya. Tabur tuai kita Tuhan lihat semuanya. Jadi ya karena kita semua adalah terangnya Tuhan dan melalui kehidupan kita banyak orang yang melihat cahaya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan biarlah melalui segala apapun yang kita lakukan, banyak jiwa dimenangkan dari perbuatan kita, dari tindakan kita, apapun yang kita lakukan, ya biarlah nama Tuhan terus terpancar di dalam kehidupan kita ya. Dan keluarga kita juga kita jaga semuanya, harus selalu tenang, harus terus percaya. Jangan, di sini juga dikatakan segera Yesus pada saat Petrus berjalan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku.
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Di sini sudah dikatakan kita jangan ragu-ragu, jangan meragukan Tuhan. Tuhan punya segalanya, kita sudah tahu Tuhan pencipta segalanya, Tuhan berkuasa atas hidup kita, atas keadaan dunia ini, Tuhan berkuasa semua. Jadi kita nggak usah meragukan segala apapun yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, keadaan kita, serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Pasti Tuhan selesaikan. Karena Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Tubuh kita ini juga milik Tuhan. Apa yang kita miliki semuanya milik Tuhan. Jadi ya kita jangan bimbang, jangan ragu-ragu, bekerja di ladangnya Tuhan, percaya kepada Tuhan, semuanya pasti Tuhan selesaikan. Amin. Dan di sini dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Orang akan melihat terangnya Tuhan melalui kehidupan kita pada saat ini. Jadi kita harus menjaga Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita di dalam kehidupan ini. Kita nyalakan roh kita sehingga kita kuat dalam menghadapi apapun juga, dan sehingga kita menjadi terangnya Tuhan dimanapun kita melangkah. Banyak orang yang melihat anak Tuhan itu, bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan ya jangan kita lemah, jangan kita lesu, kita beribadah seperti ini, seperti itu. Dia lagi ya. Kalau bisa kita juga menabur lewat link Zoom juga bisa. Ya semuanya saya pun juga setiap saya sebarin, semua teman-teman saya yang Kristen saya kasih semuanya. Ayat hafalannya, linknya, yang mereka mau masuk ya di Tuhan. Ya, saya pun selalu setiap ibadah saya bagikan. Begitu juga dengan kita semua ya. Ya kalau bisa link yang kita punya kita bagikan pada teman-teman kita yang Kristen ya. Jadi saling berbagi, dari firman ayat hafalan pun saya bagikan semuanya. Biar mereka juga yang membaca diberkati Tuhan. Ya, kita berdoa terus biar banyak jiwa terus dimenangkan oleh nama Tuhan Yesus ya. Jadi kita terus maju di dalam Tuhan, jangan kita mundur, jangan kita tinggi hati, jaga hati, rendahkan hati, datang kepada Tuhan, harus tenang. Dan itu aja firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita satu dalam doa. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya Ibu Mary. Kita Luar satu biasa. dalam doa. Nah, pertolongan Tuhan dialah kekuatan kita, sumber kekuatan kita. Pertolongan kita yang pertama ya dari Tuhan. Amin. Ya, mari kita selalu bersatu hati. Setiap pelayanan kita dalam gereja, dalam ibadah, janganlah getar, tetap semangat. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke, untuk malam hari ini ada pengumuman sebelumnya, Bu Mary. Pengumumannya besok untuk yang mau dibaptis jam 6 sore, kita ada link Zoom untuk baptisan, dan jam 19.40 itu dilanjut dengan pengajaran SOM lewat fellowship Zoom juga. Dan seperti biasa pengumuman ibadah. Minggu ini ada perjamuan kudus. Ya, dilayani oleh Bapak Gembala Pak Johan.
Dan tanggal 15 Mei kita akan ibadah Padang. Itu aja sih pengumumannya. Ada lagi Pak Jo? Oke, udah itu aja Pak Yongki. Lanjut. Lanjut ayat hafalan ya. Oke, selanjutnya untuk ayat hafalan, siapa yang mau duluan? Ayo dipersilakan ayat hafalan. Indonesia jangan di sini. Tar dulu. Indonesia terakhir. Ya, siapa dulu yang mulai? Ayat hafalan. Mary udah hafal, Mary. Ya, Bu Lipong. Ayo. Kagak, Ibu Mary tuh udah Silakan. hafal tuh. Ibu Mary apa? Coba-coba ya. Coba ya, Tak. Pasti lah bisa Coba-coba lah. aja ya. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 20 B. TB. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya. Luar biasa. Hafal juga kan? Ibu Lipong. Mantap. Gara-gara Bu Mary nih. Itu kan bisa ya. Ibu Lipong, terus selanjutnya. Pera udah bisa tuh Pera. Oh, Pera, Ibu Pera Ibu Gio. Pera. Ya, silakan. Siap. Siapa dulu? Mami. Iya. Mami. Oh ya udah. Maminya dulu. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak akan mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Gio. Tadi 1 Yohanes kan? 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah. Aku mengasihi Allah dan ia tidak membenci saudaranya, maka ia pendusta. Karena ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Oke, sip, mantap. Selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Lagi, lanjut. Maminya udah. Yuk. 1 Yohanes 4 ayat 20. Udah. Ayo, lanjut. Iya bisa nggak ya? Ami tuh Ami bisa. Ami, ayo. Ami Saya. Iya. Petik.
Nah, Patrick silakan. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke. Mantap. Amin. Selanjutnya, Fania. Ibu Fania. Fanianya skip dulu, lagi ada kerjaan. Oke, lanjut. Ami tuh. Ya udah mah. Ami. 1 Ayo. Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihinya, saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Oke, sip. Ya, mantap. Ami. Oke, selanjutnya. Lanjut. Coba deh saya deh. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, ia mengasihi, apa ya? Jikalau seorang berkata, ia mengasihi Allah. Aku mengasihi Allah. Aku mengasihi Allah. Dan ia lupa. Dan ia tidak mengasihi saudaranya ya. Apa ya? Dan Terus ya. dulu deh, lupa saya. Oke, lanjut. Sunping. Ibu Sunping. Saya coba. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke. Tuhan berkati. Amin. Berkati. Selanjutnya. Siapa Ibu Pingsa Putri? Ya, saya coba ya Pak Yongki. Shalom. 1 Yohanes 4:20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Oke, mantap. Pak Yandi. Bapak Yandi, lanjut. Iya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang melihatnya, tidak Melihatnya. Yang dilihatnya. melihatnya, mungkin mengasihi
Allah yang tidak melihatnya. Amin. Terima kasih, Pak. Oke. Pak Pingsa Putri sama Pak Yandi sudah oke. Selanjutnya. Lanjut. Pada ngintip Pak nih. Darman. Suara Pada Pak Darman. ngintip. Ini kan biasa sering disebut juga sama Pak Yohan ya. Jadi hafalan jadinya gimana ini? Pak Darman mau lanjut? Oh iya. Berikutnya 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi seseorang yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. saudaranya. Amin. Oke. Lanjut Ibu Ana. Iya. 1 Yohanes 4 Iya, oke, ayat sip, 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Oke, sip. Lanjut pasukannya. Konatan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau orang berkata aku mengasihi Allah, tapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Iya, oke. Nathan ya? Grace? Aku Allah, tapi dan membenci saudaranya, maka ia seorang pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya dan dilihatnya, tidak mungkin yang mengasihi Allah yang tidak. Yang saya kasih lain. Lanjut yang lain aja Pak Yongki. Oke, sip. Yang lanjut, yang lain. Persilakan. Pilih ya. Iya. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Oke, mantap. Lanjut. Ibu Meli. Saya coba lagi. Ibu Ana ya? Saya coba lagi. Oke, Ibu Ana, silakan. Saya Pak, Ibu Mary. Oh, Mary, sorry. Ibu Ana kan udah. Oh iya. Oke, keren. Saya coba lagi. Oke, Bu Mary, silakan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke, mantap. Bener-bener. Luar biasa. Pak Yohan mana? Pak Yohan, Pak Gembala. Yuk. Bapak. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seseorang berkata ia mengasihi Allah, tetapi dan ia tidak mengasihi dan ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Maka ia adalah pendusta. Karena tidak mungkin mengasihi. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke, sih mantap Pak Yesus Gembala. berkati. Tuhan berkati Pak Gembala. Selanjutnya lagi Devina nih. lagi lanjut. Siapa? Belum Desya. Pak Darman tadi katanya belum lanjut. Pak Darman. Sambungannya udah bagus Pak Darman, suaranya mana? Devina, Pak. Anaknya Bu Jenny. Oh iya. Devina, anaknya Bu Jenny. Devina, Ibu Jenny, iya. Jenny Chow. Ya, Bro. 1 Yohanes. Nah, 4 ayat 20. Jika seorang berkata, kau yang benar jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Maka karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Oke, Devina. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati Ibu Jenny Chow. Devina, selanjutnya kokonya. Devin. Kokonya absen. Ujian. Lagi ujian. Oke, Tuhan Yesus berkati Bu Jenny, Devina, Tuhan Yesus berkati. Nathan tuh, Pak Yongki. Udah, Nathan, tetap semangat. Nathan mana? Ayo. Kok. Kok Nathan? Kedengaran. Yohanes 4 ada 20. Jikalau seorang Berkata,
Aku mengasihi Allah Dan dan Ia membenci saudaranya. Maka Ia adalah pendusta. Karena siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Grace sama Pani udah? Udah. Ya, siapa belum? udah semua, Pak. Udah ya, oke. Yesus berkati keluarga Pak Darman, Bu Ana. Oke. Koko Devin tadi kelihatan tuh. Ya, tadi nggak ada suaranya. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Pak saya. Iyalah, Pak Yongki. Oh, udah semua ya. Semangat, Pak Oke. Yongki. Shalom semuanya. Halo. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ayo. Kalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke. Gracia, yuk hafalan yuk, Gracia. Ayo sini. Ayo, Gracia. Ayo, Gracia. Dari Ibu Tauchen udah. Belum. Tauchen belum. Iya. Iya, diam aja dia, curang dia. Iya, sebentar ya Gracia. Ya. Ketinggalan. Iya, Ibu Tauchen. Ayo, Citauchen. 1 Yohanes 6 ayat 20. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke. Ibu Tauchen, Tuhan Yesus berkati. Oke, Gracia. Ya, lanjut Gracia. Cepetan dong. Gracia. Hafalan ya, cepetan dong. Udah selesai ya. Mana Gracia? Yuk, duduk. Ayo. Halo. Wah, tasnya gede. Halo. Yohanes 4 ayat 20. Jikalau lupa. Kalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Pendusta. Ya. Belum selesai. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke. Ya. Jadi
sebutin semuanya ya. Ada totalnya ada berapa? 21 ya? Iya. 21 orang semua ya. Ibu Lipong ya, kalau belum disebutin namanya kan tolong dikasih tahu ya. Ibu Lipong udah, Kalau Ibu belum Vera, disebutin Gio, namanya baru. Patrick, Ibu Swanti, Ami ya, Ibu Sunping, Ibu Ping Saputri, Pak Yandi, Pak Darman, Ibu Ana, Nathan, Grace, Pani, Pilia, Ibu Mary, Pak Yohan, Ibu Jenny Chow, Devina, Ibu Tanto Chen, Yongki, Gracia. Semuanya 21 orang. Ya, ada yang belum disebutin namanya? Ya, udah semua ya? Oke. Selanjutnya dipersilakan yang doa ya, doa syafaat ya. Syafaat Mary. Ceping ya. Ibu Sunting ya. Sunping, Ibu Sunping ya. Ada yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan ya? Ada, aku sama Ika. Ya, Ibu Ibu Lipo. Lipong sama Ibu Like ya. Ada lagi? Itu masih dalam pemeriksaan. Udah dia udah didiagnosa jantung bocor. Jantung bocor. Ada bocor rembesan. Iya. Kita doakan ya biar Tuhan kasih yang terbaik kesehatannya buat Like dan Ibu Lipong dan Tante Lipong, sembuhkan tanganku, terapinya dilancarkan, cepat sembuh. Ya. Proses pemulihan ya, Ibu Lipong ya, tangannya. Terus, rencana ibadah Padang C tanggal 15 Mei. Terus doain anak-anak yang ujian. Tanggal 18, Bu. Iya, tanggal 18 Mei. Terus anak-anak yang ujian ya. Yang ujian naik tingkat SMA. Lulusan. Ya, yang sekolah lah yang sedang ujian semuanya. Doain kasih sehat, kasih pinter semuanya. Ya, untuk Gio yang lagi tryout. Ya. Semuanya pada ulangan di musim. Iya. Ulangan. Besok terakhir. Ada lagi? Ada lagi. Pilia mamanya belum pulang ya? Belum, Tante. Oh, iya. Oke. Oke. Ya. Silakan. Hah? Ada Ya, lagi? penting. Apa sih? Telur. Mami tim. Ada lagi yang main? Udah nggak ada. Dimakan aja. Itu matang nggak, Gio? Matang nggak? Matang lah. Ah ya. Bentar. Kalau nggak mateng, mamanya masaknya nggak pakai kompor. Bisa aja nih. Mama lagi bikin gohyong terus. Oke, itu aja ya. Iya. Yang dalam doa, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan malam ini kami sangat amat bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan dan memberikan kami Tuhan waktu untuk bisa beribadah pada malam hari ini. Kami sangat amat bersyukur Bapak, Engkau telah berikan kami semua kesehatan, bisa bertemu satu dengan yang lain, Kau urapi, jamah dan atur segala hidup kami Bapak. Berkati Tuhan Yesus malam ini yang bagi yang bertugas multimedia, Gio,
Pak Yongki yang WL dan Ibu Mary yang bawakan firman-Mu Tuhan, yang kami semua sama-sama belajar Bapa bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan, dan kami tidak akan melepaskan Tuhan kesetiaan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau tuntun hidup kami Tuhan, supaya kami semua bisa belajar Tuhan tentang kesetiaan yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bisa melihat betapa Engkau setia Tuhan, selalu mengiringi kehidupan kami Tuhan dari hari ke hari. Dari langkah ke setiap langkah kami Tuhan, Kau terangi hidup kami, dan Kau jamah atur segala pekerjaan dan usaha kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam ini kami serahkan Tuhan kesembuhan buat Bu Livong Tuhan, dan anaknya Like Tuhan, Kau berkati. Engkau saja yang mempunyai jamahan dan kasih-Mu Tuhan yang menyertai, dan Kau berkati Tuhan pemulihan demi pemulihan, dan segala apa yang dokter bilang Tuhan, apa yang dokter kasih pendapat bahwa Like ada rembes di jantungnya Tuhan, tapi kuasa darah-Mu Tuhan yang akan memulihkan, dan kuasa darah-Mu juga yang akan mengalir Tuhan untuk Like menjadi pulih dan sembuh. Kau berkati, urapi Tuhan supaya Like dan keluarganya semua juga diberkati, anak-anaknya juga Tuhan dalam sekolahnya, dan kemandirian mereka Tuhan. Kau berkati suaminya juga, berkati rumah tangganya Tuhan, biar segala kehidupannya Tuhan segala apapun yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati keluarga dari Bu Livong juga Tuhan, dan suaminya Kau berikan kesehatan, bagi anak cucunya semua juga Engkau urapi, biar kuasa darah-Mu juga yang bekerja untuk mereka. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan, karena anak-anak-Mu Tuhan yang sekolah pada malam hari ini juga masih ada yang tryout, dan masih ada yang ujian Bapak untuk kelulusan Tuhan. Kau berkati Bapak, Kau berikan kelancaran bagi anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan Tuhan hikmat dari-Mu. Kau rapi Tuhan supaya mereka bisa mempunyai kepintaran, kemandirian untuk mereka pribadi, setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan, penerus bangsa-Mu Bapak, Kau berkati, Kau urapi, Kau jamah dan atur semua hidupnya menjadi lebih baik dan sangat baik di dalam Engkau. Kau rapi Tuhan, berikan kepintaran Tuhan, berikan jalan Bapa, dalam pergaulan juga Engkau berikan Tuhan, pemikiran dan hati supaya bersatu Tuhan, bahwa Engkau pimpin mereka Tuhan, biar mereka boleh mendapat pergaulan dan bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat yang Kau pimpin dan Kau tuntun Tuhan untuk menyertai mereka Bapa. Biar iman mereka juga dikuatkan Tuhan dari segala macam apapun cobaannya Bapa. Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami juga merencanakan Tuhan tanggal 18 bulan Mei nanti Tuhan kami akan kebaktian Padang Tuhan. Engkau berkati Tuhan segala apapun yang keperluan untuk kebaktian Padang itu Tuhan, dari hal yang besar maupun yang kecil Tuhan. Kami tahu percaya bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyertai, tidak kurang panjang untuk memberkati Tuhan buat semuanya Tuhan, kebutuhan kami di kebaktian Padang nanti Tuhan, dari bus, keuangan, makanan, atau apapun Tuhan. Kesehatan kami juga Tuhan Kau berkati. Biar kami semua merasakan bahwa Engkau juga ikut mengirim Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memimpin kehidupan kami Tuhan. Biar kami merasakan damai, sejahtera, dan sukacita-Mu Tuhan. Pimpin Tuhan, biar di kebaktian Padang nanti kami bisa merasakan bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bahwa kami merasakan bahwa Engkau selalu menyertai kami, Bapa. Engkau berikan kami semua kesehatan. Urapi Tuhan, jamah dan atur semuanya dengan baik. Bapak terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau urapi Tuhan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang butuh urapan-Mu Tuhan dan jamahan-Mu Tuhan, biar Engkau kuatkan kami Tuhan. Satu persatu Engkau lawat, satu persatu Engkau jamah, Engkau atur hidup kami menjadi lebih baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau berkati dari makan minum kami, dari apapun yang kami punya Tuhan, kami merasa
itu adalah berkat dari-Mu dan kami sangat bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami yang kerja, setiap kami yang usaha, Engkau urapi Tuhan. Campur tangan Tuhan, biar semuanya berjalan dengan lancar, biar kehidupan kami, biar keuangan kami juga selalu membaik Tuhan. Urapi bungkus kami Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Engkau dimanapun dan apapun musim hidup kami. Kami sangat amat bersyukur Bapak. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami, zaman dan atur hidup kami menjadi sangat lebih baik. Bapak dalam surga kami berdoa untuk dipenuhi dengan hikmat dan akal budi Tuhan. Pemerintahan yang ada Engkau berkati Tuhan, supaya pemerintahan yang di atas sampai yang di bawah Engkau urapi Tuhan. Supaya mereka dipenuhi dengan hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan dengan jamahan-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Supaya bangsa ini juga menjadi lebih baik Tuhan, dari perekonomian ataupun penjagaan terhadap kami Tuhan, biar kami semua diberikan kenyamanan dan diberikan waktu kebebasan untuk beribadah ataupun untuk merayakan sesuatu apapun Tuhan, di dalam kebaktian apapun Tuhan Kau berkati, urapi, berkati Tuhan Yesus, kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, biar dengan berkat yang sama anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin di pelosok, banyak orang-orang yang mau beribadah tetapi ada halangan, ada trouble Tuhan, Engkau campur tangan Bapa. Biar semuanya berjalan dengan baik dan semua damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan kami rasakan. Bukan di sini saja tapi di luar sana juga Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Kau berkati anak-anak kami semua Tuhan. Jamah dan atur hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan Tuhan malam ini ke dalam tangan-Mu. Biar kasih karunia-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan yang Engkau berikan pada malam hari ini ya Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Yo sebagai multimedia, Pak Yongki sebagai pemimpin pujian, dan Ibu Mary sebagai pembawa firman Tuhan, serta Ibu Sunping sebagai pendoa syafaat ya Bapa. Biarlah ya Tuhan semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Kau berkati kami semua ya Tuhan, dan pokok-pokok doa ya Tuhan biarlah Engkau yang menentukannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau ya Bapa. Dan kami percaya dengan iman kami pada malam hari ini, Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu, studimu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berfoto, mari anak-anak.
Gio, Nathan, cepetan, Gracia, Devina, Nata ini. Cepetan dong. Kita hitung. Gracia mana Gracia? Siap. Siap. Ya. Ayo, Gio. Kita bareng. 1, 1, 2, 3. 3. Haleluya. Kali lagi. 1, 2, 3. Sarane Allah. Dadah, Pak Yongki. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Semuanya. Bu Sumping, Tuhan Yesus berkati. Bu Jenny, Bu Patrick, Tuhan Yesus berkati. Bu Radio, Tuhan Yesus berkati. Bu Lipong, Tuhan Yesus berkati. Amin. Pak Dharma. Selamat beristirahat. Bu Saputri, Pak Yandi, Tuhan Yesus Saya izin berkati. live ya. Jahat. Dah.